Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Dibuka kitabnya halaman 91 ya. Ta'atu wulatil umuri ya. Ta'ati wulatil umur. Baik. As-sam'u wa ta'atu. As-sam' bermakna mendengar. Wa ta'atu bermakna mentaati lil a'immah. Dan ini bagian daripada ad-dinun nasihat. Liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatahum. Li a'immatil muslimin mata ta'ah. Ya. Ibrarul bai'ah, memuluskan bai'ah, wa adamul muharabah wa tamarrud, tidak melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Itu an-nasihah. Imam dipilih di dalam Islam itu atau terpilih ada 3 cara yang sudah berlalu ya. Cara yang pertama adalah pemilihan. Ya, pemilihan. Dan pemilihan ini dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Bukan sekarang ini ar-ra'iyah. Itu adalah kezaliman besar. Harusnya profesor itu punya hak 5 suara. Kemudian S3 mungkin 3, yang S2 2, S1 1, atau mungkin S1 2, 3, 4, 5. Nah, baru rakyat biasa itu 1. Menyamakan suatu yang tidak sama kan zalim. Membedakan suatu yang sama juga zalim. Menyamakan suatu yang beda itu juga zalim. Dan Islam itu mengakui furuq, kan, perbedaan. Jabatan aja beda. Hak waris saja juga beda. Apa yang enggak beda? Intinya walaysa dzakaru kal unsa secara umum. Nah, yang kedua adalah penunjukan, seperti ditunjuknya Umar sebagai khalifah. Yang pertama tadi Abu Bakar, yang kedua Umar. Itu al-uhdah, satu pesan yang resmi, yang kuat. Ya'had al-imam qablahu ala al-imam ba'dahu. Makanya disebut sekarang waliul ahdi. Atau penunjukan secara formatur. Ini dilakukan kepada Utsman. Utsman ini juga bisa dikatakan intikhabah, pemilihan
tapi juga penunjukan, karena akhirnya yang menetapkan siapa? Abdurrahman bin Auf. Ditunjuk 6 orang, tujuannya kalau terjadi dekrot, yaitu Abdullah ibn Umar, yang ketika diusulkan untuk menjadi anggota resmi, jangan mau menceraikan istrinya aja nggak becus begitu ya, jangan, kata Umar. Paham nggak maksudnya? Karena beliau pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ya. Baik. Aman dari yang kecil tapi nggak nemu. Wa amiril mu'minin, amirul mu'minin itu baru dicematkan kepada Umar. Yang pertama khalifah. Umar bin Khattab tegas dan kuat sampai syaitan aja takut. Ya. Makanya dari sini pemimpin yang hebat itu yang ditakuti syaitan, bukan yang disenangi syaitan. Terus kemudian wa amiril mu'minin kepada Utsman itu sebetulnya yang ahak itu adalah Abdurrahman, cuman dia mundur karena awalnya Umar bin Khattab sudah mengelirik Abdurrahman bin Auf. Bahkan ketika saat dikabarkan bahwa Utsman mewasiatkan agar dia menjadi penggantinya, dia mohon kepada Allah supaya diwafatkan sebelum wafatnya Utsman. Tuh. Karena dia sukses dunia akhirat. Istrinya aja berapa itu? Pokoknya ujiannya di istri. Makin banyak istri, makin bagus kepemimpinannya. Makanya di sini rata-rata nggak benar pemimpinnya. Baik. Wa amiril mu'minin al-barri wal fajiri. Fajir bukan kita ikuti, bukan kita taati, tapi kalau kita temukan pemimpin kita itu salah, bukan berarti menjadi dalil untuk keluar, khuruj, itu maksudnya. Makanya ketika ada hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, itu maksudnya tidak mentaati maksiat itu, tidak lebih dari itu. Bukan berarti memberontak, melawan, tidak. Makanya kata Imam Ahmad, ta'atu wulatil muslimin aslun min usulil Islam, sawa'un kana barron aw fajira, aslun. Dan Pak, saya sering katakan kan, kalau mau memberontak, Imam Ahmad itu lebih berhak, lebih punya dasar daripada orang-orang yang sekarang suka demo. Mereka itu sakit hati kepada pemerintah hanya karena diadu-adu oleh sosmed. Kalau Imam Ahmad fakta di lapangan, dia disiksa, dizalimi, difitnah, sampai nggak boleh ngajar, sampai nggak boleh ketemu orang, gitu kan? Lebih berhak kalau dia mau. Tapi ketika diajak untuk memberontak, waspadalah terhadap darah kaum muslimin. Begitu juga Ibnu Taimiyah, diajak untuk melawan, berhak. Rakyatnya, masya Allah, umatnya cukup.
Kadang baru dapat jamaah 500 sudah angkat senjata. Itu jihad. Kenapa? Karena yang dipahami oleh mereka bay'ana nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Itu wa fil usri wal yusri wal mansyad, semangat, wal makruh. Itu sesulit-sulitnya. Ya ini bukan kita jadikan sebagai dasar wajib, karena ini yang dimaksud al-imamah al-udhmah. Tapi bukan berarti kita nafikan al-imamah itu as-sukhra, kepemimpinan yang kecil seperti di yayasan. Antum terapkan ini nikmat. Ya, kalau antum sudah, mana sih ada orang yang nggak salah? Antum ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada atasan antum atau sesuatu pelanggaran yang nyata, terus antum tidak care, itu kan nggak sesuai dengan semangat manhaj ini. Wa ala asaratin alaina, asarah itu mengutamakan diri sendiri dalam seluruh bidang, harta, kedudukan. Kalau nggak dikasihkan keluarga, adiknya, kakaknya, temannya, nggak apa-apa, asal profesional. Dan ini yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, akan terjadi pemimpin yang suka makan harta negara. Apa sikapmu? Aku akan angkat senjata. Jangan wahai Abu Dzar, sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Nunazi itu nyambut, ngerebut amr. Jadi jangan antum biasakan ngerebut apa? Kedudukan. Ambil alih, paksa, nunazi. Makanya Rasulullah ketika baca, ada yang di belakang baca, itu kan melawan. Apakah ada yang melawan bacaan saya? Itu sampai dalam membaca ini, Masya Allah, nggak boleh baca ini sholat. Makanya sampai ada ulama yang tidak membolehkan makmum untuk baca apapun, karena kewajibannya itu sama mendengar. Illa antara kufran. Nah, baru kalau anak kafir baru antum lawan ya, itu. Kafir. Kufran bawahan indakum minallahi burhan. Nah, itu. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Berarti bukan hanya kafir klaim-klaiman. Benar-benar. Indakum minallah, dalil. Fihi, betul-betul di dalam masalah itu burhan. Burhan itu lebih daripada dalil. Jadi burhan itu Pak, ilmiahnya ada, empiriknya ada, sistematikanya ada. Itu kalau burhan itu. Empirik karena ada fakta, sistematik karena runut. Jadi nggak bisa dikatakan itu burhan kalau nggak ada unsur itu. Artinya ketika antum mengkafirkan orang itu betul-betul cadas gitu. Makanya Rasulullah sampai memberi peringatan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Kembali kenapa? Karena itu berat. Orang yang masuk Islam dengan kuat, entah baca syahadat atau keturunannya dia itu Islam, karena itu kuat sekali, dalil paling kuat orang itu muslim karena dilahirkan dari keluarga muslim. Tidak boleh dikeluarkan dengan zon. Kullu mauludin yuladu 'alal
fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Makanya dalam hadis Rasulullah, al-auladu yaumal qiyamah ma'a abaihim. Anak-anak itu nanti di hari kiamat bersama bapaknya. Muslim, kafir. Makanya auladul musyrikina ma'a abaihim. Tuh. Dari hadis Ummu Salamah, innahu yusta'malu alaikum umara, nanti akan diperintah oleh amir-amir. Fata'rifuna, kalian kenal, wa tunkiruna. Faman angkar. Apa mas? Maksudnya fata'rifuna wa tunkirun. Ta'rif wa tunkir. Tunkir ma ta'rif. Artinya kau sudah mengenali yang ma'ruf mulai dianggap mungkar. Makanya kata Ibnu Taimiyah, fitnah yang paling dahsyat itu an ta'rifa ma tunkir wa tunkir ma ta'rif. Tuh, mana pada ya? Masih? Oke? Ya, wattnya masih berapa? Wa man kariha faqad bari. Walakin man radiya wa taba, itu yang salah. Radi. Kita enggak senang melihat fenomena-fenomena pelanggaran, kezaliman, kemaksiatan. Tapi mau apa? Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah? La ma sallu. Dalam lafaz lain, ma aqamu fikumus shalah. So. Kenapa? Karena melawan mereka itu akan berkonsekuensi hilangnya Islam, ya, kaum muslimin, hancurnya umat, bahkan seluruh antum lihat, nggak usah anda ceritain deh, lihat aja Suriah udah habis semua. Ya, itu fakta, itu nggak bisa diingkari. Makanya Rasulullah mengatakan kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Masya Allah, hampir semua pemimpinnya Bani Israel itu nabi, tapi nggak banyak yang sadar. Tuh anehnya di situ. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ketika nabi itu wafat, ganti nabi lagi. Wa innahu la nabiyya ba'di. Nggak ada nabi setelahku. Wa satakunu khulafa'a fatakthur. Qalu wa ma ta'muruna fu bi bai'atil awwal fal awwal. Fu bermakna apa? Penuhi bai'ah yang pertama. Soal kemaksiatan, Pak, antum lihat aja, dari masa ke masa itu penuh dengan pemimpin-pemimpin yang maksiat, bahkan parah. Walid ibnu Uqbah sholat sering geser, sering mengakhirkan, bahkan nambah. Pernah sholat sambil mabuk bersama Anas bin Malik, sholat akhirnya subuh menjadi 5 rakaat. Itu pun setelah salam, mau sholatnya kurang nggak? Itu gimana, coba bayang, mau ditambah lagi nggak? Masya Allah, kamu sudah nambah terus, begituin sama Anas bin Malik. Hajjaj bin Yusuf pembunuh, kawakan, ribuan, puluhan ribu umat itu disembelih sama dia. Dan bagaimana kekejian, kesadisan Khulafaul Abbas kepada para ulama, termasuk Imam Ahmad. Dari siapa? Dari mulai Al-Mutawakkil, Ma'mun, Mu'tasim sama Wasik, ya, baru sembuh pada zaman Mutawakkil, ya.
Ini semua tidak menyebabkan hilangnya status daulah tersebut dan ulama memerangi mereka. Makanya dari sini daerah Islam, dairatul iman, kita bisa katakan negara itu Islam cukup ditegakkan sholat. Maqamu fikumus shalah. Terus Rasulullah ketika memerangi musuhnya nunggu fajar, adzan, tahan serang, tidak adzan diserang, kan gitu. Berarti Rasulullah menjadikan batas Islam dengan kufur adalah apa? As-shalah. Al-ahdu bainana wa bainahum, itu nyambung semua. Jadi kalau ada yang sekarang ini meletakkan dasar-dasar perbedaan antara negeri kafir dengan negeri Islam itu ini yang itu, semuanya itu sempurnanya. Makanya di sana ada syaratul kamal, ada syaratul sihah. Ambang limitnya sholat. Ma'aqamu fikumus sholat. Hadis lain, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Rasulullah nyerang juga nunggu azan fajar. Semua sholat. Lah kalau nanti syaratnya tegak, itu sempurnanya. Kita pembahasan ini ingin menetapkan syarat limit orang itu dikatakan negeri kafir atau Islam. Itu syaratus sihahnya, syarat untuk bisa diperanginya, gitu kan gitu. Bahkan Khulafaul Umayyin itu Pak, semuanya rusak kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ada yang Masya Allah kerjanya itu perempuan, main perempuan, main joget. Ada yang korupsi seperti Sulaiman, ya. Itu sampai duriba alaihil mithal. Itu Abbasi siapa yang paling ini soleh? Ya antum tahu sendiri, Harun ar-Rasyid. Setelah itu Masya Allah bisa dihitung jari, ya. Apalagi penggantinya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Makanya Allah berikan peringatan dengan apa? Dihilangkannya khilafah itu dan dibantainya seluruh apa? Keluarga Umayyun, kan. Tidak selamat kecuali satu, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Yang akhirnya lari, ya namanya Ad-Dakhil itu gelar, ya. Lari ke Andalusia yang akhirnya mendirikan negara Andalusia. Itu cabang Umayyah, kelanjutan Umayyah, bukan Abbasiyah, yang hampir 725 tahun memimpin Eropa. Itu karena rusak parah. Apalagi Amangkurat I itu punya berapa? 43, ya. Itu. Tapi semua itu tidak menyebabkan mereka itu melawan. Apakah mereka tidak punya ghirah kepada agama? Rasulullah itu akhyar. Semua sahabat itu punya ghirah. Rasulullah yang punya ghirah terhadap agama begitu tinggi, u'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Udah, titik. Nanti Allah itu yang nanya mereka. Itu Allah yang sekarang meminta pertanggungjawaban mereka, bukan antum. Makanya Rasulullah mengatakan wa alaihim ma hummilu. Mereka nanti tanggung jawab terhadap semua tindakannya. Wa alaikum ma hummiltum. Makanya ketika sholat salah, Rasulullah memberi dasar yang cukup apik. Sallu ma'hum wa in asabu falakum wa alaihim wa in akhtau walakum wa alaihim. Salatlah bersama mereka. Kalau benar salatnya, benar untukmu, benar untuk dia. Kalau salah, benar untukmu, salah untuk mereka. Tuh. Apalagi soal kaitannya tadi asara. Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Masya Allah.
nanti akan terjadi setelahku asoroh, pemimpin yang egois, pemimpin yang mengutamakan pribadinya, keluarganya, dan kroninya. Tuh, itu udah sejak zaman dulu, Pak. Apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalika? Apa yang kamu perintahkan kepada mereka yang menemui pemimpin seperti itu? Tu'adduna al-haq alladhi 'alaikum. Tunaikan hak mereka atas kalian, wa tas'alullaha alladhi lakum. Minta kepada Allah hakmu. Coba, ngeselin enggak? Kesel kalau nurutin hati. Tapi itulah perintah. Sampai wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, andaikan mereka itu sampai memukul punggungmu, mengambil hartamu, isma' wa ati. Oh, Masya Allah. Nah, ini nggak bakal dipenuhi oleh para demonstran. Ya. Taib. Jam berapa, Pak? Dengan demikian kita sebagai seorang ahli sunnati wal jamaah, ya, harus kita jaga ini. Apalagi gini, Pak, simpelnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh salaf. Bahkan Abu Dzar itu di masa di mana pemimpin itu masih mendapatkan kepemimpinan dan kedudukan itu gratis. Gimana dengan bayar? Yang triliunan Indonesia. Apa memang mudah lepas? Gak bisa. Makanya pasti pertumpahan darah, pasti pencoret. Kita enggak melakukan pemberontakan saja. Bagaimana mereka itu mendiskreditkan Islam, memojokkan Islam, fobia Islam dibakar habis-habisan. Ketika mereka itu menggulirkan politik identitas, itu maksudnya itu hanya agama, padahal orang yang berpolitik atas dasar kiblat leluhur kan juga identitas. Nih, berbasis leluhur itu kan gitu namanya, politik berbasis leluhur. Ada politik berbasis agama, politik berbasis kesukuan semua. Tapi kenapa yang dihantam itu cuman agama? Karena itulah sentimen. Apalagi dibarengi dengan satu fakta. Coba aja tiba-tiba terdengar Ustadz Fauzi mengendalikan kelompok untuk ngebom istana, umpamanya. Wah, langsung yakin IHBS ditutup, Ustadz Fauzi ditangkap, dakwah dicurigai. Pasti itu. Enggak melakukan itu aja dicurigai, difitnah habis-habisan. Mereka jelas fitnah Wahabi itu fitnah di siang bolong, yang dia ngalami bertahun-tahun, tidak pernah terusik ibadah haji umroh berpuluh-puluh tahun, bergenerasi-generasi di Mekah Madinah. Tapi tetap aja mengidentikan bahwa Wahabi itu radikal, Wahabi itu anarkis, Wahabi itu kejam, Wahabi itu bla bla bla. Jadi itu nggak ada fakta. Coba bagaimana ada fakta. Satu aja mereka disembelih di pintu Fahad itu, wah itu jadi berita hangat, viral, ya, berhari-hari disetel. Kalau bisa dikopi, sekian juta, terus dibikinkan skenario.
diedit. Ada satu. Itu kalau terbukti. Tapi betapa sekarang ini bolak-balik kita tantang, tunjukkan di tahun berapa, abad berapa ada jamaah haji yang disembelih Wahabi di Mekah Madinah. Enggak pernah ada. Betul? Isu terakhir katanya Wahabi itu mendistorsi kitab-kitab ulama salaf. Bukhari dirubah, Ibnu Katsir berubah. Kenapa mereka itu hanya ngomong global, tidak mencoba untuk menunjukkan sampai hari ini buka halaman sekian, percetakan ini, terbitan ini, dasarnya makhtutat ini, bahwa ada poin yang dihilangkan di Saudi, tapi nggak ada. Sampai hari ini kita belum temukan di situs-situs mereka bahwa teks yang dihilangkan dari Ibnu Katsir itu yang mana, hadis yang digugurkan dari Sahih Bukhari itu yang mana. Kalau di sana ada tashif, maksudnya menurut jalur pembukuan Sahih Bukhari hadis ini gugur, di dalam tashif lain ada, itu hanya kesalahan apa? Penulisan khat. Contoh Kashmuhaini memasukkan doa adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imati Muhammadin wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Titik itu kan ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Itu telah dirilis, telah didudukkan dengan api oleh para ulama. Ini ziyadah indat tashif, pemushafan, pembukuan. Bukan kesalahannya Wahabi Saudi, apalagi ulama secara kolektif, apalagi itu persetujuan. Itu soal penerbit itu pengalaman semua kan. Keluhannya para penulis cendekiawan itu ketika ditanya, kalau nggak salah Syekh Ali At-Tantawi suka duka sebagai seorang penulis, dia jawabnya, kita udah nulis susah-susah, salah di penerbit. Gitu. Itu suka dukanya yang paling berat. Gitu kan gitu. Makanya ini semuanya adalah tiada-ada. Kembali lagi, dakwah ini harus kita kelola dengan hati-hati. Rasulullah berpesan kepada kita untuk bersikap lembut. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan menghiasinya. Tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Makanya ketika ada orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan ketika itu ada Aisyah kan, Assalamualaikum. Assam itu bahasa yang dikenal di kalangan mereka adalah kematian atas kalian. Aisyah, ghirah Islamnya tinggi muncul, yang disertai dengan kemarahan, marah karena Allah. Waalaikumsalam, atas kalian juga mati, maksudnya mati lo, modar lo, kan gitu. Jadi dijawab sekali apa, bersama-sama. Kata Rasulullah, ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, ntar dulu pelan-pelan. Ya Rasulullah, ala tasma ma yaqul, apa engkau enggak dengar apa yang dia ucapkan? Apa kamu enggak dengar yang saya ucapkan? Masya Allah, cantik nih dialog. Ala tasma ma yaqul, apa kamu enggak dengar ya Rasulullah yang dia ucapin? Kasar banget. Ya Aisyah,
ala tasma'i ma aqul, ala tasma'ina ma aqul, apakah kamu nggak dengar yang saya ucapkan? Diam. Gitu. Kayak Rasulullah akhirnya membaca innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Tuh. Kayaknya Allah ingatkan kepada Rasulullah bidzat. Rasulullah sendiri dipesan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. In fadda itu maknanya yafir. Makanya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad sama. Ketika menegur Mu'ad juga sama. Yassiru wa yassir wa la tu'assir. Ya. Apalagi zaman sekarang kekuatan kita itu ringkih. Ada kadang-kadang teman-teman ini di lapangan nggak ngukur, main hantam kromo ya, main sikat ya, main tegas tapi tidak pada tempatnya. Makanya tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya, itu yang hikmah. Jadi hikmah itu tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Contoh gini, anak antum satunya sensitif, antum tegasin itu malah kacau balau, malah nggak sholat, ngambek, berarti nggak tepat. Antum satunya antum lembutin malah balelo, nggak tepat lembutnya, antum tegesin. Nah itulah. Oleh karena itu percontohan ulama rakyat dengan pemimpinnya seperti anak dengan orang tuanya. Ketika anak disuruh untuk maksiat orang tuanya, taat enggak? Enggak. Dilarang sholat? Enggak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tapi kan enggak ngelawan kan? Tetap kita beradab kan, berakhlak. Bagaimana? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Begitu. Sama. Kita tidak mentaati pemimpin kalau dia memerintahkan maksiat, tapi wa sahibuhum fid dunya ma'rufa. Sama. Masya Allah. Ini akhlak. Makanya pemimpin itu kita taati dalam masalah peperangan, dalam masalah pembagian ghanimah, di dalam masalah termasuk pemimpin panglima yang diangkat. Ya. Makanya ketika Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ketika Khalid ibnul Walid dipecat oleh Umar, diganti dengan Abu Ubaidah, maka Khalid bin Walid menjadi pasukan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, berperang dengan tulus, tanpa kurang tanpa lebih. Kenapa? Memahami ini. Dan keikhlasan dia dalam berperang. Emang apa sih bedanya kalau sudah jihad di jalan Allah, atas sama bawah? Itu kan nggak ada. Kalau tulus, sekarang apa bedanya menjadi pasukan sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah, di depan belakang? Sama. Makanya Abdullah ibn Umi Maktum hanya pengen minta izin ke Rasulullah, berkali-kali nggak diizin supaya ikut perang, karena memang Rasulullah tahu dia buta. Akhirnya dikasih Rasulullah pegang bendera. Subhanallah. Dan ini Masya Allah, saya itu kadang mikir, kalau dia salah lari aja lewat tuh. Ya, udah pasukannya nyerang, dia lari ke sono. Udah, tapi Allah menolong. Coba bayangin Pak, perang loh Pak, ini bukan lagi tablek, nyasar dikit-dikit ya lumayan lah, ada nolong kan gitu. Ini nyasar perang, tapi subhanallah dia minta sama Rasulullah, nggak diizinkan, minta lagi nggak diizinkan. Dan beliau itu penghafal, coba bayangkan, penghafal Al-Quran. Makanya beliau dikasih tugas banyak oleh Rasulullah, termasuk azan.
Dan lagi-lagi, makanya ketika saya dialog sama orang yang ngomong, sholat fajar kaum muslimin sekarang ini lebih cepat 20 menit daripada yang sebenarnya. Dari kata siapa mas? Ya kata penelitian. Siapa yang meneliti? Ya ada itu foto-fotonya. Udah, oke. Mas, kenapa yang ditugasin adzan subuh malah orang buta? Yang ditugasi adzan sebelum subuh malah yang melek. Kenapa tuh? Harusnya kan ini kepentingan untuk melihat fajar. Rasulullah mengangkat muadzin yang melek supaya lihat fajar, nggak keliru. Tapi sebaliknya Rasulullah mengangkat Bilal sebelum subuh, mengangkat Ibnu Ummi Maktum siapa? Ketika subuh, yang itu kepentingannya fajar. Jawabannya, urusan ketetapan waktu sholat ini bukan urusan muadzin, bukan urusan marbot, bukan urusan masjid per masjid, urusan imam besar. Karena ini masalah syiar agama. Makanya di sini tugasnya muadzin tinggal adzan. Makanya hatta yuqala asbahta dia. Sampai dikatakan kepadanya. Berarti di sini ada yang mengatakan, ada yang menetapkan, ada yang ngasih informasi, yaitu siapa? Imam. Wasitnya orang yang membangunkan Ibnu Ummi Maktum. Asbahta, sudah subuh. Makanya ketika ada penelitian yang dihasilkan dari King Abdullah University tentang ketetapan fajar dan juga jadwal waktu, Syekh Abdul Aziz, Syekh Fauzan marah besar. Oleh karena itu, apapun terangkatnya pemimpin, entah lewat pemilihan ahlul halli wal aqdi atau penunjukan pemimpin sebelumnya atau ghalabah, hasilnya tetap kita harus taat. Itu closingnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.